Film dimulai ketika seorang pria baru saja terbangun lalu bergegas untuk bekerja. Pria tersebut bernama Rui. Ia merupakan seorang petinju yang bisa saja memiliki karir cemerlang. Namun, tiba-tiba saja ia berhenti secara misterius. Ketika itu hujan turun setelah ia baru saja selesai bekerja. Ia lalu menuju ke sebuah tempat untuk bekerja pada waktu sebagai penjaga pos parkiran. Setibanya di sana, ia langsung diantar ke sebuah tempat yang akan menjadi tempat tinggalnya selama bekerja, yang sebelumnya digunakan oleh seorang kakek. 5時から11時まで。前住んでたじいさんのだけど使っていいよ。よくある詐欺だろ。 Di hari pertamanya bekerja, sesuatu hal menarik terjadi. Seorang gadis cantik tunanetra tiba-tiba saja datang, lalu duduk dan bercerita tentang drama di televisi sambil memberikan makanan. Gadis tersebut bernama Akari. Ia mengira Rui adalah kakek yang biasa ia berikan makanan. Namun setelah mendengar suaranya, ia langsung terkejut lalu bertanya tentang si kakek, yang Rui pun tidak tahu kemana kakek itu pergi. まだ始まってない？おまんじゅうとみかん。晩酌の日本酒もどうぞ。おじいさんは？ Ketika akan pulang, hujan turun sangat deras. Rui lalu menghampiri dan mengajaknya untuk menonton drama bersama seperti yang biasa ia lakukan bersama kakek. Mereka pun akhirnya menonton drama bersama setiap minggunya. 今日は何か運動でもしたんですか？ドラマのヒロイン。あなたを好きにな。 Suatu hari ketika Akari pulang setelah menonton drama bersama, sebuah mobil mengagetkannya dan menyebabkan kakinya terluka. Rui pun membawanya ke rumah sakit dan mengantarnya pulang. Ketika itulah Akari memberikan tiket konser dan menyuruhnya untuk pergi bersama. おじさんの名前は？ じいさん。 Beberapa waktu kemudian, ketika Akari sedang bekerja, ia dipanggil oleh atasannya, yang diam-diam ternyata menyukainya. Terlihat ketika ia memberikan sebuah hadiah berupa kalung. 気に入ってくれるといいんだけど。 何ですか？ Di malam harinya, Rui dihampiri ketua sekaligus pelatihnya dulu untuk mengajaknya kembali bergabung. Namun Rui menolak dan memberitahu alasannya menghilang secara misterius. Rui selama ini ternyata bergabung ke grup mafia yang menjadi penagih hutang dan sering melakukan kekerasan, bahkan tidak segan-segan menghilangkan nyawa seseorang. Itulah alasan ia menghilang begitu saja dan alasannya menolak untuk menjadi petinju lagi. 会長がわざわざ訪ねてき懲役。 Ketika Akari pulang bekerja, atasannya ternyata sudah menunggu di depan rumahnya. Ternyata ia memiliki niat buruk terhadapnya. Beruntung, Rui tiba tepat waktu, alhasil atasannya pun dibuat babak belur. Namun setelah kekacauan itu, Akari malah menyalahkan Rui karena ia akan dipecat dan akan kehilangan pekerjaannya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya mendapat pekerjaan untuk orang buta seperti kami, kata Akari meskipun Rui berkata akan bertanggung jawab. 仕事を見つけるのがどんなに。 責任は。 「
Beberapa waktu kemudian, ketika Rui sedang bekerja, Akari tiba-tiba saja datang, lalu berkata telah mengajukan surat pengunduran diri dan meminta tanggung jawab Rui untuk membawanya ke suatu tempat. 退職届出してきた。連れてってくれない？ Lalu Rui mengajak Akari ke sebuah pantai. Di sana, mereka memutuskan untuk menjalin kasih. Akhirnya, mereka pun tinggal bersama di apartemen Akari dan Rui kembali menjadi petinju. Beberapa waktu kemudian, Akari mengajak Rui ke sebuah tempat yang spesial. Ternyata, itu adalah makam kedua orang tuanya. Di sana, Akari mengatakan akhirnya ia membawa seorang yang berarti baginya untuk berkenalan dengan orang tuanya. Akari juga mengatakan penyebab orang tuanya meninggal dan ia menjadi buta. Dulu Akari dan kedua orang tuanya mengalami kecelakaan mobil tunggal. Akari yang baru mendapat SIM mengajak orang tuanya untuk berjalan-jalan pada malam hari. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu yang terbakar jatuh dari gedung tinggi. Hal itu menyebabkan Akari tidak menyadari mobil yang ada di depannya telah berhenti. Akari pun panik dan langsung membanting setirnya. Alhasil mobilnya pun terjungkal. Dari cerita Akari, Rui menyadari suatu hal, bahwa secara tidak langsung ialah penyebab Akari kecelakaan dan menjadi buta. Beberapa waktu kemudian, ketika Akari berada di rumah sakit karena suatu hal, dokter pula mengatakan perihal mata Akari yang ternyata masih bisa disembuhkan. Dia pun akhirnya memilih jalan gelapnya lagi. Ia kembali mengikuti pertandingan ilegal demi mendapat uang bajang untuk Akari melakukan operasi. Namun, ada konsekuensi yang harus ditanggung Rui, yaitu ia harus meninggalkan identitasnya dan juga Akari. Dua tahun kemudian, setelah Akari bisa melihat, ia telah menjadi sukses dan memiliki toko yang menjual vas bunga. Ketika itu, Rui akhirnya muncul kembali. Ia berkunjung ke toko Akari ketika Akari sedang pergi. Di sana, ia melihat hadiah yang ia berikan dulu, lalu menangis. Saat Akari datang, wanita yang menjaga toko mengatakan hal tersebut. Akari pun paham bahwa itu adalah Rui. Ia langsung mengejarnya, namun Rui menghilang begitu cepat. Rui ternyata pergi ke pantai yang dulu pernah ia dan Akari kunjungi. Di sana, mereka pun akhirnya kembali bertemu.